dia merasakan Republik Indonesia menjadi superpower. Terima kasih, saudaraku. Ada satu. Dari seluruh penjelasan Bapak tadi, rasanya sudah menjawab hal mendasar. Cuma satu yang belum terjawab. Ada hal yang tidak logis setiap bulan puasa. Di produksi petani melimpah, tapi begitu sampai ke hujung pasar harganya berkali lipat. Yang menikmati added value, nilai tambah, itu bukan petani, tapi mereka yang menjadi jejaring supply chains, mata rantai pasokan. Apa yang terjadi? Yang terjadi cuma satu kalimatnya, biaya logistik yang tinggi. Jadi selama Joko Widodo ngebangun infrastruktur logistik, ini saya terbuka, datanya data Bank Dunia. Datanya bukan data saya, tapi data Bank Dunia. Selama Joko Widodo ngebangun infrastruktur, biaya logistik hanya turun 0,5%. Dari 24 menjadi 23,5%. Means, mata rantai pasokan tetap dipegang oleh yang namanya pemburu rente. Istilah saya pemburu rente. Dampaknya menjadi harga ujung tetap tinggi. Saya balik ke harga pasar. Tadi Henry sudah ngambil contoh beras, Pak. Bagaimana tadi 13.000, 17.000 dikacaukan. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya mata rantai pasokan masih belum bisa dikendalikan oleh pemerintah. Satu, indikator buat saya. Mata rantai pasokan tidak bisa dikendalikan pemerintah, itu juga diindikasikan pada biaya logistik yang tetap tinggi. Yang 23,5% dari 24. Yang Sri Mulyani bilang, waktu dia jadi menteri, ini biaya infrastruktur sudah besar-besaran, tapi tetap kita kalah bersaing dengan negara tetangga. Maka pertanyaan, ini bukan tugas Bapak. Ini bukan tugas Bapak, tapi menjadi bagian Bapak berkoordinasi dengan menteri-menteri lain, bagaimana tetap, kan ujungnya soal price stability. Price stability itu tetap hajat hidup orang banyak. Anda bekerja habis-habisan, tapi stabilitas harga tidak tercapai, habis dimakan oleh yang namanya para korporat. Terima kasih. Pak, enggak, tolong Pak, nanti Pak mengerti terus. Aku bangga dengan Bapak. Maaf ya, teman-teman. Teman-teman, negara ini kuat kalau ada pengamat yang mengkritik konstruktif. Aku harus sportif karena aku dosen juga. Ini yang benar. Jangan tidak main data. Pak, aku uraikan yang Bapak sampaikan. Dan kami sudah rancang. Nih, mana supply chain? Oh, enggak, penjahatnya dulu. Pak, bukan saya bilang, Bapak yang bertanya ya. Aku cuma menjawab. Aku hanya membela. Jadi nanti tolong publik, Pak Profesor yang mengatakan, aku hanya membela saja, karena Bapak serang nih, aku membela. Bukan ini. Pak, ini Pak dulu. Caranya membunuh ini Republik, Neloid tadi, dan aku tidak setuju. Saya tidak tahu Bapak setuju tidak. IMF salah. Dan saya katakan itu porak-porandakan pertanian. Dan aku bisa bertanggungjawabkan. Sekarang Pak, nanti aku tunjukkan. Ini kemarin, ini beras digiling. Ini yang diproduksi. Tapi kapasitas pabrik 116 juta ton. Berarti idle kan Pak? Nggak cukup kan? Lah datang konglomerat bangun dengan kapasitas besar 50 juta ton. Ini mati kan? Kalau ini beli 6.000, ini beli 6.500. Ini beli 7.000, ini beli 7.500. Dan ini 20 orang. Kemudian ini mati. Ini nanti tinggal 21%. Ini 80%. Atau ini 10%, ini 90%. Totalnya Pak, manusianya 161.000 kali 10, 1,6 juta kali 4, itu 6 juta orang bisa jadi teroris. Bisa dia nakal, bisa dia gembel, dan dia keamanan tidak terjamin. Benar ya Pak? Karena ini yang membunuh. Inilah yang Bapak katakan tadi. Ini orangnya. Tersangkanya Pak, ini sudah ditangkap sebagian. Nih, mana tersangkanya? Ini tersangkanya, Pak. Orang bertanya, mana tersangka? Ini tersangkanya. Cek di sana. Kami kirim Pak 212 orang, ini 27 orang, ini tersangkanya. Internal juga ada. Direktur Pak, aku pecat, masuk penjara sekarang. Karena kami tidak mau tahu ini adalah apa ya? Hukum jadi panglima. Oke, Prof.
Saya lanjut. Maaf, ini fotonya siapa yang munculkan? Gak apa-apa lah. Baru dia mengatakan aku diintervensi menteri. Makanya bukan intervensi, aku yang kirim. Aku yang pecat, aku kirim ke penegak hukum. Saya bilang tangkap. Ini nggak benar, sekarang di penjara. Pak, kembali lagi. Dulu Pak, kedelai. Bapak kan sibuk kedelai tadi. Mana kedelai? Kedelai dulu swasembada Pak, 93. Setelah IMF bebas, tidak ada lartas, tidak ada apa-apa, larangan terbatas, bebas masuk Pak. Ibaratkan Mike Tyson diperhadapkan dengan Elias Pikal, tidak ada wasitnya Pak. Matilah dia, bonyok dia. Ini hancur sekarang sampai sekarang. Baru kita rancang naik. Susu Pak, susu. Tapi saya belum menteri waktu itu Pak. Kalau menteri pasti saya tempur di sini. Dulu susu kita sudah baik, impornya 48%. Karena IMF, alhamdulillah sekarang 79. Baru bergerak dikit, kemarin 80, baru bergerak 1%. Akhirnya apa Pak? Mandi susu. Ini Prof mandi susu. Mana? Kenapa lambat dek? Ini mandi susu. Kenapa mandi susu? Susunya tidak dibeli. Kenapa? Tidak ada regulasi mengatur wajib industri beli susunya petani. Itulah neolit kapitalis. Nah sekarang aku panggil dua-dua. Nih orangnya Pak. Apa-apa kita tunjukkan fotonya. Tapi Bapak yang minta ya. Sebenarnya ini rahasia saya. Pak, ini pendapatannya 5 juta. Ini yang tadi mandi susu. Ini Pak Prof, boleh aku bertanya satu nggak? Kira-kira pendapatannya berapa ini? Kalau lihat wajahnya 10 juta 11 triliun. Ini 11 triliun, ini 5 juta. Aku damaikan, tahu nggak? Ini badannya begini, ini bisa merusak ini kalau ini rugi terus. Bisa gembel ini, bisa berbahaya ini. Sudah 2 Pak, contoh. Supply chain tadi, solusinya adalah, nih Pak, mana supply chain? Rantai pasok yang Bapak katakan 1, 2, 3 aku hitung. Karena kami dari bawah. Ini kita perkecil menjadi 3. Ini kehilangan kita 313 triliun. Di sini Pak, ini untung 10%. Ini untung 20, 30 macam-macam. Hasilnya ini Pak. Di middleman. 313 triliun. Inilah dibangun koperasi merah putih. Dari petani, koperasi, langsung di desa. Ke konsumen. Artinya apa? Kalau ini untung koperasi 50 triliun, ini 263 triliun. Ini dibagi ke petani pendapatan dan ini menjadi daya beli. NTP naik, ini juga daya beli naik. Kenapa? Rantai pasoknya koperasi merah putih ada di tengah desa. Dan ada satu, ini bukan bidang saya. Kebetulan saya pengusaha Pak, background saya. MBG off-taker dari 160 juta petani Indonesia. Off-takernya. Jadi dia membeli, tidak lagi ada kita dengar baru-baru ini, tomat dibuang. Barang dibuang. Kenapa? Ada yang menunggu MBG. Jadi MBG tidak berdiri sendiri. Dia menjadi off-taker petani, dia menjadi mensuplai konsumen di sekitar itu. Dan Pak, kalau kita sepakat 30 kali bergerak di desa, 300 triliun kali 10 kali 10.000 triliun. Ini bergerak di desa. Dia tidak lari ke kota. Nah itu pandangan saya karena bukan bidang saya. Tetapi kebetulan Prof, aku pengusaha. Ini kerjaan saya. Pikul beras dulu. Aku dulu jual batu gunung. Kemudian timbangan itu. Bulog itu saya dulu. Sakle banget. Itu dulu 3 sakle banget. Aku pikul. Kadar air diukur. Kita kan tidak tahu kadar air. Langsung turun harganya. Rugi bangkrut. Alhamdulillah saya pernah bangkrut dengan Bulog. Bukan Bapak Pak. Dulu. Oke, terakhir ya. Ya, bagus. Gosip juga enggak apa-apa. Tadi loh yang middleman tadi coba ada lagi nggak? Kan Bapak pernah jadi pengusaha Pak ya? Ini Koperasi Merah Putih nih Pak. Ya. Itu kan keuntungan middleman-nya 313,08 triliun. Oke. Ada pedagang, distributor, supervisor, dikumpulin sekarang jadi Koperasi Merah Putih. Ya. Itu gimana nanganinnya middleman itu Pak? Kan mereka pasti protes tuh kehilangan 313 triliun. Oke.
Koperasi Merah Putih belum punya modal bisnis. Nah, Oke. makanya ini pertanyaan gosip karena kan Bapak kan Menteri Pertanian. Nggak apa-apa. Makanya. Pokoknya apa aja Bapak tanya, Iya. termasuk sejarah hidupku, aku jawab. Jangan dong. Nah ini gimana sih Pak kira-kira? Kalau Bapak diposisikan Bapak pernah jadi pengusaha. Oke. Kalau Bapak jadi middleman, nurut nggak kira-kira sama negara? Saya jawab. Ya, tapi Bapak sebagai pengusaha nih, jangan jadi Menteri Jangan sebab, Pertanian. oke. Sekarang bukan middleman saja. Ada mafia, saya tambah dulu satu di dalamnya. Mafianya buka. Mumpung Pak Henry ini kencang, saya tambah bonus satu ini Pak. Bapak tidak tanya tapi saya kasih. Ini mafianya. Sebelum saya masuk ke middleman. Karena dia ada di dalam. Pak, yang kemarin itu oplos. Bukan oplos, nyolok. Ini aku periksa di lab. Ini beras semua yang middleman tadi Pak. Ini kalau premium itu 14% pecahan. Pak, oke. Yang kita tangkap itu 59, 34. Artinya harga 8.000 dijual 17.000. Kalau 12.000 saja, aku hitung kecil 5.000. Kalau 2 juta 10 triliun Pak. Sehingga saya total semua yang dijual itu 100 triliun. Ada orang dari mana 100 triliun? Saya ulang Pak ya. Ini saya hitung optimis. Padahal di sini 8.000, maksimal 10.000. Kalau 2 juta kita jual, bukan untung, nipu rakyat. Paham maksudku Pak? Itu 10 triliun. Clear Pak ya? Ini yang ditangkap dan ini sudah dipenjara. Clear ya? Itulah masuk di middleman. Pertanyaan saya Pak, yang mana kejam? Satu dulu saya selesai. Yang mana kejam? Yang memberantas 100 orang atau 1.000 orang, atau mafia lewat, koruptor lewat? Silahkan lewat, monggo. Saya sih itu mantep Pak. Saya selesaikan dulu ini satu, Ya. baru satu. Oh, Ini masalah. lewat, aku lewat, aku dor satu-satu bersama Satgas Pangan. Kira-kira yang kejam ini, Bapak berdiri di samping, tolong silakan. Yang penting kita jangan semi. Ini menyusahkan 286 juta orang. Setuju Pak? Setuju Pak. Yang mana kejam? Yang kejam yang menyusahkan 286 juta. Sudah. Tapi menurut saya begini Pak, kan mereka pasti nggak diam aja Pak, ditembak-tembakin begitu. Pak, sejak Nabi Adam, Ya. Kabil Habil, itu saling membunuh. Apalagi sekarang cucunya. Oh iya. Udah Pak, udah. Iya. Udah clear itu. Sekarang clear, aku Pak. balik yang tadi. Oke Pak. Ya. Jadi setan itu Pak pernah ini Ustaz kalau ada tolong betulkan. Saya suka baca aja, saya suka baca. Waktu Nabi Sulaiman, mungkin salah ya. Waktu Nabi Sulaiman, karena banyaknya setan, karena beliau bisa komunikasi burung macam-macam. Berdoa, ya Allah, tangkap itu setan. Aman, ditangkap. Tahu, di masjid orang semua. Nggak ada ke pasar. Nggak ada ke kantor. Nggak ada berkantor, nggak ada ke Bulog. Nggak ada beli beras. Kenapa? Di masjid. Tunggu akhirat. Waduh, ya Allah, susah orang kelaparan nih. Tidak ada tanam padi, semua ke masjid. Tolong lepaskan kembali setan. Itulah Pak Henry, tidak bisa diselesaikan sampai kiamat. Cuma kita harus bertarung, pemerintah atau mafia. Oke, Pak Menteri, saya izin Pak. Ya, silakan Pak. Ini sebenarnya ujian doktor ini apa? Disertasi apa? Pak, ini penguji. Pak, middleman kembalikan tadi. Nanti solusi tercepatnya adalah memang koperasi. Ada yang harus disempurnakan, harus sepakat. Pak, tidak ada sempurna termasuk saya. Saya tidak akan sempurna kalau Pak Henry, Pak Profesor tidak sempurnakan saya. Aku berdiri di sini mencari kesempurnaan dan tidak mungkin. Oke, silakan yang satu. Bapak, terima kasih. Saya sangat menarik paparan Bapak. Bapak berani berbasis data, catatan saya. Jadi Bapak tidak hanya retoris, tapi merubah kebijakan berdasarkan data. Kalau saya sebagai dosen melihat Bapak punya integritas teknokratisnya dapat. Terus systemic thinking Bapak juga jelas. Bapak menyelesaikan masalah pupuk, pemberantasan mafia beras tadi, beras oplosan, ketidaksesuaian standar mutu beras, permainan harga dan kelangkaan, efek jera terhadap pelaku yang curang Bapak lakukan, termasuk korupsi di internal, termasuk juga bantuan proyek ataupun pertanian atau penyalahgunaan pupuk. Clear.
Ini kan persoalan hukum. Tadi Bapak walaupun bilang nggak ada hukum, nggak mungkin Pak Menteri tanpa hukum. Saya sebagai sarjana hukum tadi, ini momen saya nih untuk bilang Pak Menteri tidak bisa sekalipun pengusaha teknokrat tidak hukum, karena hukum itu menjadi penyeimbang kan Pak. Betul nggak? Tidak ada ego sektoral siapapun, apalagi pidana, menyeimbangkan kepentingan negara, masyarakat dan pelaku. Maka dia menjadi proporsional dan proporsional. Pak Menteri, tadi sampai ada beberapa tahun Pak Menteri menyampaikan dari paparan yang tadi. Saya boleh nih kalau tadi ada gosip lah kalau bahasanya tadi. Akhirnya saya berpikir Pak Menteri, keberanian Pak Menteri tidak kompromi dengan kepentingan sekelompok orang tadi dan berani transparansi seperti ini. Pak Menteri juga sudah bisa mempetakan anggaran APBN tadi. Sebenarnya Pak Menteri mau kemana ya? Pak, kemana tujuan Pak Menteri? Boleh Prof saya keluar? Ya enggak. Pak Prof Nirsi. Iya, saya melihat kayak seperti ada sosok apa ini gitu loh. Aparannya luar biasa. Bisa membelanjakan ini, bisa menuntaskan. Kalau soalnya tadi Pak Menteri bilang kan, jangan ada dusta di antara kita Pak Menteri. Iya. Kalau memang layak, ya ayo bangsa ini juga harus saling tolong menolong dalam kebaikan. Saya minta kejujuran hati Pak Menteri sebelum nanti dipertanyakan di akhir nanti Pak Menteri. Agak panas ini. AC-nya mengarah ke sini. Pak, oke, yang hukum tadi bukan maksudku itu. Maksud saya, ada sarjana hukum, bukan maksud saya Pak. Dia mengotak-atik data teknis, bukan bidangnya. Dan salah pula, ini rakyat Indonesia nonton Pak, itu aja. Tapi Bapak adalah profesional hukum, profesor hukum yang hebat. Pertanyaannya Bapak, saya Pak ya, tidak ada dusta ya. Kalau nuraniku, aku ikuti takdirku. Kemudian yang kedua, kalau saya pilihan pribadi, aku pingin filantropi bermanfaat untuk rakyat, tapi saya bisa kemana-mana. Karena apalah arti semua ini? Nggak ada. Menteri itu cuma 5 tahun. Apa itu 3 tahun? Kalau tidak reshuffle, kan ada kedengaran reshuffle lagi. Pak, kalau saya, di mana titik kami berada? Karena kami pengusaha, kami mengajar. Kami dosen tetap, kami mengajar. Bagaimana hidupku ini sebelum nyawaku dicabut bermanfaat untuk merah putih, untuk rakyat Indonesia. Pak Menteri, satu lagi boleh? Ya, silakan Pak.